Peradaban Jawa kuno, sungai menjadi rata-rata loh, ini sungai menjadi batas wanua atau desa pada masa itu. Seperti halnya di desaku, desa Ambatawang, yang disebut pada abad ke-8 dikenal sebagai Sri Tambiku. Nah, di sana disebutkan di hingga bertulis di wanua Sri Tambiku berbataskan sungai Mangu dan Gunjang. Di utara Sungai Mangu, di selatan Sungai Gunjang. Tapi kini karena erupsi Merapi bergeser, maka sekarang kita cek ke Mangu Purba. Nah, ini di bagian utara wanua Sri Tambiku itu Gunung Sumbing, sana Kodia Magelang, lalu di baliknya sana itu Wonosobo, sama yang mepet itu Temanggung. Jadi Sungai Mangu Purba itu mengalir dari mata air di Gangsan sana, mata air Mudal. Mudal ada, Gangsan ada, di Kecamatan Mungket juga ada Mudal, yaitu di Belambangan. Mata air Mudal yang jadi mata air bagi pedesaan di dusun Gergunung sana, sebelah sana Gergunung. Itu Bukit Menureh. Nah, ini panjangnya ada cekungan dari Sungai Mangu Purba. Sungai Mangu Purba mengalir dari timur sana. Tapi dia lagi nggak nampak. Ini di Masjid Blabak, di Rajasari Blabak ini Gunung Merbabu, sini Gunung Merapi. Nah, karena erupsi Merapi maka sungai aliran bergeser ke lebih ke utara sana. Sekarang ada di sebelah sana. Wanua Sri Tambiku pada ujung timur laut sana namanya Mungkat atau sekarang jadi Mungket. Mungkat adalah lokasi untuk bersemedi atau bertapa, sedangkan lokasi yang lain ada di sekarang disebut sebagai Japun, ada di sudut tenggara sana. Dan Candi Patok Barat timur ada di dusun Desa Mungket. Sebelah sana adalah Desa Mungket, ini Desa Ambatawang sebelah baratnya. Nah, Sungai Mangu Purba semula mengalir dari ini, ada belokan ini lalu ke Desa Mungket. Desa Mungket ke timur ke Piungan dan segala di video dari ada itu, tapi sekarang cekungannya dikenal sebagai Sungai Kerasa. Di sana juga ada situs tadi di Desa Piungan sama dusun Sulengan sama Sudimoro, itu yang di video udah saya bahas, pernah saya unggah. Nah, video tentang Mangu ini pun pernah saya unggah, tapi sekarang saya menemukan realita baru, jadi mau nggak mau harus saya unggah lagi. Nah, ini cekungan menghadap ke melaju mengalir ke arah Sungai Elo di sebelah barat sananya. Jadi batas wanua Sri Tambiku pada abad 8 adalah sebelah barat, yaitu aliran Sungai Mangu, Sungai Elo, kok boleh Elo tuh. Kita sekarang agak ke sana lagi. Kita ada di lebih baratnya lagi. Ini di wilayah Gergunung, dusun Gergunung, Desa Ambatawang. Nah, pada abad 8 Sungai Mangu Purba dibikin cabangnya di sini, dibelokkan ke arah sini itu sampai yang ada. Lalu fungsinya untuk apa? Dibikin cabang ini bercabang ke arah selatan untuk mengaliri petirtaan bagi Candi Sudut. Candi Sudut ada di pohon bambu itu, masih terpendam nggak ini. Kita suatu saat mungkin ada kebijakan dari pihak setempat untuk menggali, karena rata-rata batuan yang lainnya sudah pada dijual oleh warga kan nggak tahu undang-undang cagar budaya. Nah, itu
Lalu pertigaan itu pertigaan cabang sungai yang buat pertigaan di sana itu disebut sebagai Watu Putih. Itu yang angker itu karena dulu dipercaya ada kekuatan gaib dan sebagainya. Ya, itu dulu kan di situ setiap kali di pertigaan sungai rata-rata pada delapan dikasih semacam tempat sesajen gitu dari batu. Dulu waktu saya masih SD itu masih banyak batuan kotak-kotak, itu kan bukti bahwa itu batuan kotak-kotak tadi merupakan tepian dari aliran sungai Kepetirtaan. Aliran Kepetirtaan disebut sebagai Prasung. Sedangkan sungai Kujang Purba yang ada di selatan batas Wanuasi Tamuku Selatan sekarang disebut Kali Prasung. Dan kali kecil yang sekarang mengalir itu disebut sebagai Kali Krasa, seperti yang ada di Dusun Piyungan, Desa Piyungan sama Mangunsari itu. Ya Mangunsari, terus Culengan itu Gundang itu. Krasa adalah nama pohon. Etimologi karena dulu banyak pohon Krasa lalu diberi nama Kali Krasa. Seperti halnya Kali Ilo di sebelah sana kan banyak pohon lo, lalu diberi nama Karanglo. Lalu sebelah sana juga ada dusun Karanglo. Karang itu bukit, lo itu pohon lo, jadi karang yang berpohon lo. Ini Kali Putih, Watu Putih pertigaannya itu tadi. Pertigaan Kepetirtaan sama Kali Mangu Purba mengalir ke arah barat ke Sungai Elo. Kita ke barat lagi. Adalah cekungan dari Mangu Purba, lebih baratnya dari wilayah Gergunung tadi. Kita menghadap ke arah timur, Gergunung ada di sebelah sana, mengalir ke Sungai Mangelo di sebelah sana. Tapi rata-rata situs bebatuan ini kan pada punah mana, sudah bisa ditebak karena di sana kan ini jalur kereta api zaman Belanda dulu. Jadi kan waktu dibangun udah bisa ketebak kalau kaum Belanda zaman Belanda kan kolonial kan benda-benda patung dan sebagainya kan dibawa ke negeri Belanda. Lalu setelah merdeka sebelum sempat dibawa ke Belanda dikumpulkan di Karisidenan Magelang sana. Lalu di sana juga ada cekungan, kita cek ke sebelah utara lagi. Sana barat, sana utara. Sebelah sana ada dusun Pare yang bersitus patung sapi dulu sama tadi Dewa Durga tapi udah hilang. Belum tepi jalan raya Magelang ya, Semarang. Kita lebih utara. Tempatnya adalah dusun Pare, Desa Blundu. Nah ini cekungan yang lainnya. Ini cekungan ke arah barat menuju Sungai Elo. Pertemuan antara ini cabang Sungai Mangu Purba dan Sungai Elo disebut Bendos Drule. Ada pohon drulenya. Kalau sana cabang yang dari Pertigaan Gergunung tadi bertemu di Sungai Kaligong. Kaligong berhulu dari Sungai mata air Mudal yang di Mungkit, dibuat sebagai dibuat saluran air untuk penceritaan bagi Candi Wisnu di tengah dusun Gergunung. Sekarang ada di bawah lapangan poli. Nah, dibuat dulu. Lalu yang muara Sungai cabang Mangu Purba yang sebelah selatan sama Sungai Elo disebut Bendos Lilin, itu untuk melarung abu jenazah kremasi wilayah Sedamiku. Sedangkan sini untuk wilayah di Bendos Drule untuk menebar ngelarung abu jenazah kremasi umat Hindu Siwa di wilayah Wanua Senden. Ini sebelah utara Wanua Sedamiku. Lalu sungai ini dari mana? Saya rasa ini juga merupakan sebuah cabang lagi seperti halnya di Gergunung di Watu Putih tadi. Soalnya ini kan kalau erupsi gitu saya rasa erupsi nggak besar banget seperti yang 1006 itu yang menyebabkan banyak reruntuhan candi pada rubuh sama sungai mengalir
berubah aliran, lokasi aliran. Ini berarti ini ada karena dibuat khusus seperti halnya Watu Putih tadi dibuat bercabang. Lalu yang Watu Putih jadi angker itu kan dulu ada lokasi untuk menaruh sesaji yang disebut sebagai Watu Putih tadi. Nah di Watu Putih juga ada situs. Nah yang dulu sini juga ada tapi udah nggak ada. Ini namanya sawah kecil yang berppohon kelapa, ini disebut Watu Gong karena ada batuan yang mirip sama gong Jawa itu bentuknya. Itu berarti kan salah satu bagian dari tempat untuk menaruh sesaji tadi, entah namanya apa, semacam pura kecil gitu, candi kecil. Nah lokasi aliran jalur kereta api yang sana itu, lalu sebelah sana itu Candi Patok barat, jadi bulan Batak di tepi timur Sungai Elo. Sebelah sana ada warna lain lagi yaitu Parimono dan Mendut, Rambianak dan sebagainya. Lalu sebelah sana Bumirjo, sebelah barat Sungai Elo. Dari Banar, Dukuh, Mendut, Banar, Dukuh, Bumirjo dan sebagainya sampai ke wilayah sana juga banyak situs bangunan candi Hindu Siwa. Itulah sedikit tentang wilayah Mangu Purba di sebelah muara ke Sungai Elo. Banyak yang belum tahu, warga aja hidup lahir sampai mati pada nggak mudeng sejarah tempat yang dihuninya. Saya malu sebagai wong Jawa tapi orang dilarah-larai Jawa, sejarah Jawa kudune ngerti rame manut sejarah sing bener ya ora karuan. Itu aja, sorry sampai di sini saja dulu, dan ngomong jelas. Salam.